begini saja. Saya ingin bertanya, Anda pernah jatuh cinta? Pernah, Atau Prof. belum pernah? Pernah. Nah, apa yang Anda rasakan ketika Anda jatuh cinta? Sedih. Anda tidak tahu. Karena kenapa? Karena cinta itu tidak bisa dibahasakan. Iya. Bisa dipahami? Satu. Cinta itu hanya bisa diinterpretasi, dirasakan proses pemaknaannya. Dua. Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan memasuki acara beda buku yang berjudul Suara Rakyat Menatap Indonesia Kuat. Sebelum itu, izinkan saya selaku MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Rudi, salah satu mahasiswi di Jakarta, Sulawesi. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu ada pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Masdar. Kemudian ada sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Sandek Sulbar dengan Kanda Hasrullah SAG. Kemudian ada sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nuansa Panji Insani dengan Kanda Harkaman MAG. Kemudian ada sambutan ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Sandek Sulbar keluarga Mandar Sulawesi Barat. Kemudian ada sambutan dengan Kanda Insinyur Irfan Zainuddin MSI. Kemudian selanjutnya ada acara beda buku yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian ada closing. Akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mendampingi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Irfan Zainuddin MSI selaku Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, juga selaku orang tua kita semua perantau mahasiswa Sulawesi Barat di Jabodetabek. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Insinyur Gofron Darmadirawan selaku Guru Besar Universitas Negeri Makassar dan juga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat. Dan yang terhormat Bapak Amar Fauzi PhD selaku Direktur Indonesia Berfilsafat dan Ketua International Conference on Sufism. Dan yang kami hormati Kakanda Harkaman MAG selaku Ketua Yayasan Panji Insani, yaitu selaku Ketua Yayasan yang di mana buku Suara Rakyat ini diterbitkan seperti itu. Dan yang kami hormati dan kami banggakan semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir berpartisipasi dalam acara beda buku ini. Dan juga
tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pelaksana kegiatan yang hingga sampai saat ini tetap komitmen, tetap konsisten untuk menyelenggarakan acara ini. Baik, sedikit saya ingin menceritakan Serikat Nasional Akademisi itu apa. Jadi Serikat Nasional Akademisi ini suatu wadah di mana mahasiswa Sulawesi Barat yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, yaitu Jabodetabek. Ini adalah wadah mahasiswa yang di mana keberadaannya itu sebenarnya sudah dari tahun 2013. Jadi kita sebagai pengurus saat ini adalah generasi kedua. Alhamdulillah kita diberikan amanah dan kepercayaan. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada penulis buku, di mana penulis buku ini adalah Rahmat, yang juga bagian dari Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat, yaitu Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan atau disingkat dengan Diklat. Jadi saya rasa Saudara Rahmat ini cukup memberikan contoh yang baik kepada kita semuanya sebagai pengurus, yang dimana dia menduduki posisi yang memang sangat relevan terkait masalah pendidikan dan pelatihan. Jadi saya rasa Rahmat cukup memberikan kita contoh yang baik. Terutama saya belum punya karya sama sekali, dan mungkin dengan momentum adanya beda buku ini juga memberikan motivasi kepada semua teman-teman yang mungkin belum ada karyanya, dan insya Allah ke depannya harapannya Serikat Nasional Akademisi akan membeda buku lagi, di mana itu bagian daripada karya teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin itu saja sambutan singkat dari saya karena mengingat waktu juga. Semoga dengan adanya beda buku ini, kita ke depannya mahasiswa Serikat Nasional Akademisi itu menjadi mahasiswa yang ya semoga semuanya bisa menjadi penulis lah, seperti dengan Rahmat, yang dimana Rahmat ini bisa dikatakan sudah mempunyai 3 karya ya. Jadi yang kita beda saat ini itu merupakan karya ketiga dari Rahmat. Ya, cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kanda Hasrullah SAG selaku Ketua Sandes Sunda. Kemudian sambutan kedua. Sambutan kedua ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Nuansa Panji Insani dan Kandahar Kaman MAG dengan durasi maksimal 7 menit. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, para penulis buku, ketua Sandek, dan para senior. Tentunya kami dari Yayasan Nuansa Panji Insani sangat bangga dengan kehadiran karya Saudara Rahmat ini yang telah kami terbitkan pada bulan Februari lalu. Jadi ini merupakan karya yang cukup bagus sebagai antitesis terhadap paham-paham yang tentunya yang mengarah kepada
diskriminasi, dan juga banyak tema-tema yang penting di dalamnya dibahas, juga termasuk membahas soal gender di poin pertama itu. Saya kira ini semua penting, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Rahmat yang berhasil menulis karya yang bagus. Tentunya nanti kita harapkan ada banyak karya yang lain yang bisa lahir dan bisa kita terbitkan di Nuansa Publishing ini. Ya, tentunya saya tidak berpanjang lebar karena juga sedang dalam perjalanan, tetapi insya Allah saya akan menyimak acara ini berlangsung. Sekali lagi selamat kepada Rahmat dan juga kepada para panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan acara yang sangat bagus ini di tengah banyaknya guncangan pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, dan juga memang kita di Yayasan Nuansa Panji Insani juga selalu berupaya membangun narasi-narasi yang mengkanter paham-paham tersebut. Dan salah satu karya Rahmat ini bisa kita anggap sebagai tawaran terhadap berbagai problem yang kita hadapi hari ini. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian ada sambutan ketiga. Sambutan ketiga ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat dengan tanda Insinyur Irsan Zainuddin MSI dengan durasi waktu maksimal 7 menit. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan. Dengan tanda Insinyur Irsan Zainuddin, tolong di mute dulu kan dah. Itu belum di ini. Sorry. Sudah ya? Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Prof. Gufron, Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Barat, ini belum kelihatan ya. Yang saya hormati Bapak Ammar Fauzi PhD, Direktur Indonesia Berfilsafat. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Penulis buku ini nih, Rahmat Kunding nih. Ketua Sandek, Dinda Hasrullah, Bapak Harkaman, Ketua Yayasan Nusantara Panji Insani, yang menginisiasi dan yang membantu penerbitan buku ini. Terima kasih Pak Harkaman, membantu adik-adik dinda-dinda kami yang ada di sini. Para hadirin yang hadir dari webinar ini, saya juga lihat ada ini Pak Dr. Hairul Pak ya, dari Palu. Iya Pak ya. Dan saya lihat ini ada juga Ibu Sri Musdikawati, Ibu Doktor nih. Terima kasih atas kedatangannya Bu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya yang diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan yang sangat baik, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan acara webinar kita dalam rangka bedah buku Suara Rakyat Menatap Indonesia Kuat. Wah, ini hebat sekali. Ini sebenarnya bagus banget ini anak muda kita ini. Kita semua menyadari bahwa bedah buku kali ini menjadi sangat penting dalam menambah wawasan kita, sekaligus melihat, dan hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana generasi muda kita melahirkan sebuah karya yang sangat baik, yang bisa menjadi contoh maupun teladan bagi generasi muda lainnya. Ini Dinda Rahmat ini cukup bagus, ini bisa memberikan kita semacam kekuatan bagi generasi muda yang lain untuk bisa lebih produktif.
Kami dari pengurus Badan Pengurus Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, sama dengan Ketua Sande tadi, mengucapkan selamat ya kepada Dinda Rahmat atas penulisan bukunya ini. Kami sangat senang dan bangga bagaimana Dinda Rahmat masih muda ini, tapi sudah cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis yang cukup baik. Saya juga sudah mendapat buku ini, saya baca sepintas, kebetulan baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu, tapi langsung dapat tugas. Tapi saya sudah melihat bahwa jika dilihat dari tulisan yang dibuat ini Dinda ini cukup mudah dicerna dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan menarik. Ini kita bisa melihat bahwa pengetahuan beliau dengan literasi yang ada ini cukup tinggi dan baik, sehingga bisa menghasilkan karya ini. Kami juga tadi dengar dari Ketua Sande bahwa Dinda Rahmat ini juga sudah menghasilkan beberapa tulisan, beberapa buku yang lain. Ini yang menandakan bahwa benar-benar Dinda kita ini cukup produktif. Dengan adanya karya-karya ini diharapkan akan lebih membuka wawasan kita untuk lebih maju dalam ilmu pengetahuan maupun peradaban. Adindaku semua dan bapak-bapak ibu yang saya hormati, saya di dalam satu bagian ini saya ada lihat bagaimana salah satu tulisannya itu Soekarno terinspirasi dari tokoh Mesir Jamaluddin Al-Afghani. Saya juga cukup senang nih terkait dengan Jamaluddin Al-Afghani ini. Apalagi background saya dari sains teknologi ya. Kita tahu bahwa Jamaluddin Al-Afghani ini seorang reformis dan modern yang amat mempengaruhi pemikiran dan aksi sosialnya pada abad ya ke-19 dan awal-awal abad ke-20 ya. Beliau kita lihat bahwa beliau melihat penyakit yang menggerogoti masyarakat dalam ini tanda kutip ya, ini dia melihat waktu itu dalam konteks Islam. Di antaranya adalah sifat kepala batu dan kebodohan masyarakat Muslim pada waktu itu, serta keterbelakangan mereka dalam ilmu dan peradaban. Nah, ini kita bisa lihat ini bagaimana Adinda Rahmat ini mencoba untuk memperkuat ilmu dan peradaban dengan jalan menulis buku. Menurut beliau, Jamaluddin Al-Afghani ini sebenarnya ini bisa kita ada jalan keluarnya. Bagaimana kita melengkapi diri dengan sains dan teknologi. Nah, ini yang harus kita kuasai. Kita harus belajar dari Barat, kata beliau, tetapi bukan mengadopsi peradaban mereka. Sains dan teknologi lah yang harus kita kejar, harus kita kuasai. Dalam hal ini ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinda Rahmat ini bagi kami di pengurus KKMSB ini masih mudah beliau, tapi sudah menggambarkan bagaimana beliau memanfaatkan potensi dirinya untuk terus berkarya. Saya ingat salah satu kata bijak, habiskanlah waktumu untuk menjelajah dunia dan berkarya. Ingat, kamu hanya menjalani masa muda itu cuma sekali. Nah, ini saya kira ini Dinda Rahmat sudah memanfaatkan dengan baik bagaimana masa mudanya ini dengan cukup produktif. Saya kira pesan ini yang kita bisa petik dari acara ini buat generasi muda yang lain. Janganlah takut untuk terus berkarya. Jangan takut gagal. Kalau gagal, bangkitlah. Biasa itu, apalagi kita yang ada di Jakarta. Jangan pernah ada rasa takut. Banyak orang hebat itu menjadi sukses setelah mengalami beberapa kegagalan. Jadi, jangan takut. Jangan takut dan jangan takut. Saya ingat kata-kata bijaknya Dahlan Iskan mengatakan, setiap orang itu mempunyai jatah gagal. Habiskanlah jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Jadi kalau sudah ini ya, sehingga pada saat tua nanti kita akan menikmati apa yang telah kita perbuat. Akhirnya saya mewakili pribadi maupun dari pengurus Badan Pengurus Pusat
KMSB mengucapkan selamat sekali lagi kepada Dinda atas karyanya. Teruslah berkarya dan memberikan contoh kepada generasi muda lainnya agar negara kita Indonesia semakin kuat sesuai dengan judul buku Adinda. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kanda Insinyur Ihsan Zainuddin MSI selaku Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara inti, acara beda buku. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita dengan Saudara Yasin, salah satu dan Kalijaga di apakah ini waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada Serikat Akademisi Sulawesi Barat Sejabodetabek yang telah memberikan amanah siang hari ini untuk kedua kalinya, dan semoga saya bisa membawakan amanah itu dengan baik. Yang saya hormati penulis buku Rahmat Haryadi, kemudian kepada kedua narasumber kita, yaitu ada Bapak Amar Fauzi, PhD, dan Bapak Profesor Dr. Gofron Darmandirawan, MPMD, selaku pembanding kita pada hari ini. Teman-teman sekalian yang saya Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih karena sudah hadir di forum diskusi kita ini. Insya Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, keberkahan pengetahuan untuk kita semua sebagai generasi bangsa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan beranjak pada inti dari acara kita, yaitu membedah sebuah buku, yaitu buku dari karya saudara kita Muhammad Rahmat Kunding mengenai dengan judul Suara Rakyat Menatap Indonesia Kuat. Pada diskusi kita ini ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian isi buku oleh penulis sendiri. Yang kedua ada sesi tanggapan terhadap buku, yaitu oleh kedua narasumber kita, Bapak Amar Fauzi, PhD, dan Profesor Dr. Sesi ketiga yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi ini kita menerima 3 pertanyaan tercepat dari teman-teman, dan berita gembira buat teman-teman bahwa ketika memiliki pertanyaan yang menarik maka akan mendapatkan door prize dari penulis. Oke, selanjutnya kita akan sebelumnya saya akan menginformasikan kepada teman-teman untuk menjalankan diskusi kita dengan aman, dengan berjalan dengan baik. Diharapkan teman-teman untuk tetap menonaktifkan voice-nya, suaranya. Untuk itu, mari kita beranjak pada sesi pertama, yaitu sesi penyampaian isi buku oleh Saudara Rahmat Haryadi. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan saudara kita Rahmat Haryadi. Rahmat Haryadi ini adalah seorang mahasiswa di Jakarta dan salah satu pengurus di Serikat Akademisi Sulawesi Barat Sejabodetabek, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM dan juga sebagai Dewan Keluarga Masjid Al-Mustafa. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan. Dengan estimasi waktu 10 menit. Terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah
selaku moderator dalam acara bedah buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Dr. Ammar Fauzi selaku Direktur Indonesia Berfilsafat, dan pada kesempatan ini akan menjadi pembedah satu buku Suara Rakyat. Dan yang kedua yang sama-sama kami hormati Profesor Dr. Gufran Darmandirawan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat dan guru besar, salah satu guru besar di Universitas Negeri Makassar, yang pada kesempatan ini juga selaku pembedah 2 buku Suara Rakyat Menatap Indonesia Kuat. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar. Kemudian yang ketiga yang sama-sama kami hormati seluruh partisipan yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya terhadap semua partisipan. Saya ucapkan selamat datang di acara bedah buku dan bincang nasional. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai buku Suara Rakyat ini. Ada 2 hal, yakni mengenai latar belakang penulisan dan gaya penulisan. Mengenai dasar pemikiran ini atau latar belakang penulisan ini saya bagi menjadi 2, yakni faktor lingkungan dan faktor psikologis. Kemudian gaya penulisannya nanti saya akan sampaikan dari sisi pengaruh, siapa yang mempengaruhi saya dalam menyampaikan atau menulis buku ini. Hadirin yang insya Allah berbahagia, dasar pemikiran mengenai penulisan buku Suara Rakyat ini, yang pertama adalah faktor lingkungan. Kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 silam, tepatnya di bulan 3, ya, Indonesia sudah dilanda virus corona. Dan aktivitas masyarakat Jakarta, sekitarnya, dan masyarakat Indonesia secara umum itu sudah dibatasi oleh pemerintah. Dan saya dan teman-teman yang ada di Jakarta pada saat itu sudah beraktivitas lebih banyak di dalam ruangan, yang membuat saya lebih agak frustasi gitu kan. Bagaimana caranya menghidupkan suasana jiwa, bagaimana menghidupkan suasana hati agar tidak terperangkap terhadap situasi pandemi corona yang melanda itu. Kemudian buku ini juga saya tulis dari bulan Juni sampai tanggal 31 Desember 2020. Menurut para penulis yang pemula itu cukup lama gitu. Tapi kalau misalnya para penulis yang sudah terbiasa itu merupakan waktu yang sangat lama gitu kan. Kalau pemula itu masih sedikit gitu. Kemudian faktor kedua adalah faktor psikologis. Nah, dengan keadaan masyarakat yang pada saat itu dilanda pandemi, kemudian situasi masyarakat di lapangan juga tidak kondusif, mulai dari aspek sosial, aspek agama, kemudian aspek pendidikan, bahkan budaya, yang menurut saya sangat mengganggu para generasi muda. Sehingga kapasitas saya sebagai mahasiswa saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi, apa yang saya lakukan untuk melakukan perubahan itu? Saat ini yang saya bisa lakukan adalah mengomentari keadaan-keadaan yang tidak kondusif itu, tapi dalam bentuk tulisan. Nah, dalam tulisan ini yang insya Allah akan saya sosialisasikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bedah buku ini. Jadi, itu adalah faktor psikologis saya. Saya sangat khawatir bahwa bagaimana mungkin ke depan Indonesia yang pada saat ini yang dicanangkan akan berjaya pada tahun 2045
jika bonus demografi yang dijanjikan Indonesia pada saat ini itu keadaannya seperti sekarang ini, tentu itu tidak akan berhasil. Bonus demografi yang akan dijanjikan itu bukannya mendatangkan sebuah kebaikan, tapi mendatangkan bencana. Inilah yang saya khawatirkan. Mungkin itu dasar pemikiran secara garis besar, dasar pemikiran penulisan suara rakyat menatap Indonesia kuat. Kemudian yang kedua adalah gaya penulisan. Tadi kan yang pertama adalah dasar pemikiran, sekarang adalah gaya penulisan. Mungkin Pak Prof Gufran dan Dr. Amar sudah melihat bahwa dalam buku Suara Rakyat itu terdapat judul-judul buku, judul-judul artikel. Ya tidak secara kebetulan, kenapa kemudian artikel pertama itu berjudulnya tentang gender misalnya. Kenapa kemudian di artikel-artikel tengah itu judulnya demikian dan akhir. Kenapa kemudian seperti itu? Kemudian dalam beberapa artikel itu diawali dengan ayat Al-Quran, tapi secara literal itu tidak ada narasi, tafsir secara mendetail. Mungkin itu bisa diulas sedemikian rupa, mungkin dari sisi komunikasi, ilmu komunikasi maupun misalnya hermeneutika misalnya gitu kan. Mungkin itu bisa dibahas nanti oleh Pak Prof sama Pak Dr. Amar Fauzi. Tentu kita ketahui bahwa apa yang saya sampaikan dalam buku Suara Rakyat itu merupakan hasil dari kekhawatiran sebagaimana tadi saya sampaikan, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana NKRI ini menjadi kuat, berdaulat, terutama untuk membangun generasi yang ada saat ini untuk kuat di tahun 2045. Baik, mengenai gaya penulisan ini telah saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pikiran saya dalam menuliskan buku Suara Rakyat. Ya, yang pertama adalah ketokohan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu harus dipahami secara kontekstualis. Tidak boleh dipahami secara tekstualis. Manakala Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran dipahami secara tekstualis, maka umat Islam akan cenderung terbelakang, akan cenderung ketinggalan zaman. Jadi menurut Muhammad Abduh, Al-Quran itu harus mampu dipahami secara dinamis. James Baldwin menegaskan dalam bukunya Modern Muslim Quran Interpretation, dia mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa nilai-nilai Al-Quran telah ditafsirkan secara kontekstualis, yakni lahirnya tafsir-tafsir modern. Salah satunya adalah karya Al-Manar, tulisan Muhammad Abduh. Menurut penulis, Muhammad Abduh ini merupakan salah satu mufassir modern. Karena apa? Karena Muhammad Abduh ini hidup pada abad 19 dan sampai awal abad 20. Sedangkan James Baldwin sendiri hampir sama dengan masa hidupnya. Kalau misalnya Muhammad Abduh itu meninggal pada tahun 1905, James Baldwin ini meninggal pada tahun 1908. Jadi ada persamaan masa hidup sekitar 40 tahun lebih. Jadi mengenai latar belakang penulisan, mengenai gaya penulisan, itu tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dan saya sangat mengharapkan dari Pak Prof Gufran dapat menguliti kekurangannya, dan dari Pak Dr. Amar juga dapat mengulik-ulik atau membongkar semua kekurangan buku ini, mungkin dari segi gaya penyampaiannya, kemudian pesan-pesan intinya seperti apa, apakah benar-benar berfaedah bagi masyarakat atau para pemuda di kemudian hari, terutama di bidang literasi, untuk membangun
sebuah masyarakat yang maju. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri dan secara umum untuk masyarakat Indonesia agar mampu menyelesaikan masalah dengan otak, tidak menyelesaikan masalah dengan otot semata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Haryadi atas pemaparan isi buku, yaitu mengenai apa dasar pemikiran sehingga buku ini harus dituliskan, sehingga ide-ide Saudara Rahmat harus ditampilkan dalam bentuk tulisan, yaitu karena ingin melakukan perubahan dengan cara tulisan. Kemudian ada faktor lingkungan. Karena mengingat Indonesia saat ini memang sangat plural dan terdapat banyak aliran-aliran tertentu, sehingga hal itulah yang membuat Saudara Rahmat untuk tergugah menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia kita saat ini, apalagi dengan nasionalisme. Kemudian juga Saudara Rahmat sudah menjelaskan tentang gaya penulisan, di mana dalam tulisannya ini beliau mengakui bahwa banyak terpengaruh oleh pemikiran salah satu mufassir, yaitu Muhammad Abduh. Oke, selanjutnya kita beranjak pada sesi kedua, yaitu sesi tanggapan, di mana pada sesi tanggapan ini narasumber kita akan melihat dari sisi Islam dan kebangsaan. Pada tanggapan pertama akan dimulai dari Bapak Amar Fauzi, PhD. Teman-teman, beliau ini merupakan dosen filsafat Islam di Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, kemudian juga sebagai Direktur Indonesia Berfilsafat, dan juga sebagai Ketua International Conference on Stoicism. Untuk itu kepada Bapak Amar Fauzi, PhD, hormat kami persilakan. Tes 1 2. Sudah jelas, Pak? Ya, jelas ya. Saya menampilkan 2 akun di sini, 2 ID ya. Kalau mungkin yang satu diaktifkan untuk saya menampilkan jadi co-host lah untuk menampilkan slide hanya satu saja yang akan kita bahas sekaligus terkait dengan buku ini. Baik rekan-rekan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama, terima kasih banyak kepada panitia yang telah mempercayakan barang beberapa menit ke depan untuk sama-sama berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan, terutama bersama ahli kita di sini ya, Bapak Insinyur Ihsan Zainuddin yang telah menyampaikan tadi beberapa catatan, dan tentu saya akan belajar banyak dari pembedah selanjutnya Bapak Profesor Dr. Insinyur Gufron Dharma Dirawan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa memaksimalkan hargaan waktu ini yang telah dipersiapkan oleh panitia, terutama Ketua Umum Sandek Nasrullah dan Ketua Yayasan Nuansa Panji Insani Harkaman. Selanjutnya, selamat saya sampaikan kepada penulis buku Suar Rakyat ya, Menatap Indonesia Kuat. Tentu sekalipun memang acara kita hari ini yaitu membedah karya, tapi ini hanyalah momentum untuk kita sekaligus juga membedah otak dan pikiran penulis ya. Nah, ini jauh lebih penting saya kira. Kita bukan hanya dekat dengan bukunya, tapi kalau bisa juga kita dekat
dengan fisiknya, dengan pikirannya, dengan hatinya. Nah, dengan demikian kita bisa membangun kerjasama yang lebih panjang daripada sekedar buku. Boleh jadi buku ini habis ya, oleh rayap, oleh banjir, kalau ada banjir ya, kalau gempa mungkin. Tapi kalau pikiran akan terus abadi ya. Katanya Socrates, pikiran itu ada 3. Strong mind discusses ideas ya. Pikiran yang kuat akan membicarakan gagasan. Pikiran yang average mind, pikiran yang sedang-sedang saja akan membicarakan peristiwa. Sementara pikiran yang lemah akan membicarakan orang. Ini bukan hanya khusus untuk kaum perempuan ya yang suka ngerumpi. Laki ini sekarang lebih banyak ngerumpinya ya. Di media sosial orang lebih fokus pada ya komentar-komentar itu lebih fokus pada orang ya. Pada bahkan akhirnya menyerang kepribadian, menyerang latar belakang, tidak menangkap gagasan di balik pikiran orang, di balik status orang, tidak melihat gagasan di balik peristiwa. Jadi buku ini jelas jauh dari hal seperti itu ya. Tidak ada yang disoroti sosok kecuali ingin menggali pemikirannya. Dan saya kira sudah tepat sekali kalau lantas kita punya fokus yang khusus kepada tokoh yang sudah diangkat tadi, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Saya juga sudah menyiapkan slide-nya, kebetulan ini menjadi aklamasi ya antara penulis saya dan Mas Dr. Insinyur Ihsan Zainuddin yang menunjuk langsung ke sosok tadi ya, Jamaluddin Al-Afghani, sesuai dengan slide yang sudah saya siapkan, yaitu agen perubahan dalam dunia Islam. Ini saya angkat dengan harapan juga ini buku ini mudah-mudahan sekalipun tidak menjadi agen, tetapi di arus ya agen perubahan penting saya kira. Sekalipun kita bukan tokoh dan agen perubahan di tingkat nasional, apalagi di tingkat internasional, minimal kita sudah menempatkan diri kita berada di arus tersebut. Kalau kita tidak menjadi lokomotifnya, ya kita berada di gerbongnya. Kalau tidak ada di gerbong pertama, kita berada di gerbong kedua. Tidak apa-apa, kita berada di ujung belakang di gerbong itu. Yang penting kita sudah memastikan bahwa kita berada di arus tadi, ya, di arus perubahan, di arus agen perubahan. Dan tentu penghargaan kita kepada tokoh-tokoh perubahan tadi itu menunjukkan bahwa kita ada keinginan untuk juga ikut serta dalam proses perubahan tersebut. Dengan demikian, saya memaknai menatap Indonesia kuat itu bukan hanya kuat dalam rangka kita membangun bangsa dan negara kita. Hari-hari ini ya, sebagaimana oleh buku ini hendak ditangani, kerisauan penulis dalam 1 tahun terakhir ini meninjau bagaimana dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kita seolah-olah dekaden ya, mundur ke belakang. Seharusnya kita melompat untuk bagaimana Indonesia itu betul-betul mengisi wacana kemajuan ya, sebagaimana yang diangkat oleh pemerintah sekarang, Indonesia maju, tapi dalam realitas kita menemui dinamika sosial politik yang justru arahnya bukan ke kemajuan, tapi kita lebih fokus kepada tantangan, yaitu persatuan sebagai dasar awal ini berdiri ya. Kita tahu bagaimana Soekarno di BKUPPI ya, PKUPKI ya, kalau tidak salah itu di sidang perumusan Pancasila ya, tahun Mei dan Juni, 3 hari itu bagaimana di 1 Juni Soekarno begitu dan gigih meyakinkan kepada peserta BPUPKI untuk mengambil kemauan dan tekad yang kuat, kehendak yang total di bangsa sendiri. Mau atau tidak kita merdeka. Sehingga mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Harus kita lalui, dan tentu setelah kita menyeberang akan kita hadapi berbagai banyak
masalah. Disitulah kita membutuhkan keberanian, membutuhkan keinginan, kemauan dan kehendak yang kuat. Nah, kita menjadi bangsa itu diikat dengan persatuan, kesatuan, ya. Dan itulah menjadi identitas kita. Nah, sekarang ini kita juga masih ya ditantang kembali lagi untuk menguatkan kembali persatuan kita, kesatuan kita, dan saya kira sudah tepat lantas bila kita merujuk kepada Jamaluddin Al-Afghani yang oleh penulis di sini disebut sebagai tokoh Mesir, yang sebetulnya bukan tokoh Mesir ya. Kalau kita lihat beliau melihat tempat kelahiran bukan di Mesir, walaupun lebih banyak tinggal di Mesir ya, tapi tanah air itu cukup banyak ya. Selain juga lahir di Afghanistan, kemudian melanjutkan pendidikan di Qazwin, ya, satu kota yang dekat dengan Teheran yaitu di Iran. Kemudian dia beralih ke Turki, kemudian dia ke Mesir, kemudian dia ke Eropa, kemudian balik lagi ke Iran, kemudian ke Turki, dan begitulah beliau melakukan perjalanan sebagaimana para sufi yang melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Tentu pengalamannya akan sangat banyak, interaksi dengan para tokoh juga demikian, sebagai perwujudan dari fasiru fil ardi kan gitu. Berjalanlah di muka bumi, bagaimana di ayat Al-Qur'an disebutkan kita dianjurkan untuk melakukan perjalanan ya. Tokoh-tokoh dunia yang kalau kita amati, semua agen perubahan itu punya pengalaman melakukan perjalanan internasional ya. Perjalanan mancanegara, dan alhamdulillah Indonesia ini negeri kepulauan ya. Jadi kalau dari satu pulau ke pulau lain itu sudah bisa dianggap perjalanan mancanegara lah ya. Di dalam negara sendiri ya, karena berbagai suku bangsa, berbagai kultur dan budaya yang kemudian diratsatukan dengan persatuan yaitu ideologi Pancasila. Tapi semua ya, kalau kita hitung mulai dari Jamaluddin Al-Afghani, termasuk juga Muhammad Abduh yang di Mesir, kemudian tokoh-tokoh perubahan di tingkat internasional ya, di dunia Islam, bukan hanya tokoh perubahan di negaranya sendiri, tapi di tingkat nasional. Muhammad Iqbal kita kenal, beliau kuliah S2 ya kalau tidak salah, dan S3-nya yang pasti di Jerman. Kemudian sekembalinya dari sana mereka lalu melakukan perubahan dan lebih konsen lagi terhadap Islam, utamanya terhadap Al-Qur'an. Saya senang sekali di buku ini ada kutipan-kutipan Al-Qur'an yang menunjukkan kedekatannya atau keberadaan buku ini di arus agen perubahan sebagaimana tradisi para agen-agen perubahan umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam yang saya sebutkan di antaranya beberapa tadi. Kita ambil contoh misalnya Said Qutb yang dimana dia juga mengambil doktor di Amerika, tapi setelah pulang dari Amerika baru dia memikirkan serius tentang nasib Islam, dan dia salah satu karya terbaiknya adalah Tafsir Quran, Fi Dhilalil Quran ya. Jadi hampir semua tokoh-tokoh tadi punya komentar tentang Quran yang disampaikan oleh penulis tadi, bagaimana Mas Ahmad ya begitu terpesona dengan Jamaluddin Al-Afghani karena ada pandangan kequranannya ya, bahwa Quran itu tidak statis tapi dinamis. Saya kira itu penting sekali ya. Jadi kita memang banyak kesamaan-kesamaan para tokoh-tokoh perubahan di dunia Islam dengan tokoh-tokoh perubahan transformasi dunia di dunia non-Islam ya, di luar Islam. Mereka sama-sama berpikir pertama-tama radikal ya, berpikir radikal. Radikal di sini radikal yang positif ya. Kawan-kawan, saya kira kita perlu wise ya, perlu bijak juga untuk melihat sisi-sisi positif radikalisme. Itu ada sisi positifnya. Jadi yang harus kita waspadai pertama-tama yaitu sisi negatifnya. Caranya yaitu dengan memilah mana sisi positif dan mana sisi negatif dari radikalisme. Sebagaimana juga toleransi, ya, ada yang positif juga ada yang negatifnya, ya. Dan karena itu perlu wise kita, ya, perlu bijak, ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita saking tolerannya malah kita memberangus nilai-nilai kebenaran itu sendiri, ya. Tetap kebenaran itu adalah kebenaran, ya. Tapi dalam rangka dialog, dalam rangka kita berdiskusi, dalam rangka kita berinteraksi, itu lain lagi hal, ya.
Ya, tidak harus kita ketika kita pluralis dalam berinteraksi lantas kita kehilangan pegangan, tidak juga demikian ya. Jadi masing-masing ada nilai-nilai positif, ada nilai-nilai negatif. Kita berada di tengah-tengah, tidak ifrat juga tidak tafrit ya, tidak berlebih-lebihan. Kalau bahasanya Socrates itu meden agan ya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, ini satu dari karakter para pemikir kita, para pemikir dunia yang punya keinginan untuk mengubah dunianya, punya keinginan untuk membangun peradaban, berpikir radikal. Berpikir radikal yaitu berpikir fundamental. Caranya dengan berpikir kritis, ya, yaitu memilah-milah mana yang betul-betul mendasar, mana yang hanya permukaan, sehingga kita bisa memilah mana persoalan yang kita tangani ini persoalan permukaan saja ataukah memang persoalan fundamental. Nah, beberapa persoalan yang diungkapkan di sini sekalipun ada persoalan-persoalan yang di permukaan, tapi juga kita bisa temukan ya persoalan-persoalan yang ditangani secara fundamental. Jadi saya kira sudah cukup ya. Walaupun saya tidak menemukan ada tema yang sekarang ini kita hadapi, persoalan utama kita yaitu pandemi, tapi sekalipun tidak ada judul itu, kita akan temukan ya pembahasan-pembahasan utamanya terkait dengan Jamaluddin Al-Afghani, dan di pembahasan Jamaluddin Afghani itu tebal. Kenapa? Karena di dalamnya memuat pembahasan-pembahasan yang kalau dijadikan satu judul sendiri maka akan bertambah ini, bukan hanya 73 masalah, bisa mencapai 90 masalah ya. Jadi bisa diamati rekan-rekan, kalau dihitung ternyata penulis ini sangat produktif sekali. Dalam 1 minggu dia menghasilkan 1 minggu ya, bahkan dalam 1 minggu dia menghasilkan 2 tulisan. Jadi dikalikan saja 2 kali itu betul-betul 90 dalam setahun kalau kita hitung setahun ya. Tapi karena dimulai dari Juni maka tentu saja sepertinya bisa kita hitung dalam seminggu penulis ini menulis 3 tulisan ya. Ini sudah sangat produktif sekali yang bisa dijadikan referensi dan model untuk kita membangun motivasi kita sama-sama berkontribusi dalam bentuk yang lebih konkret lagi. Yang kedua, para tokoh perubahan ini bukan hanya berpikir radikal dan kritis, bisa memilah-milah. Ya, kritis itu bukan membantah di sini ya, tapi memilah-milah, menyaring, itu bahasa Yunaninya itu kritikos ya. Krenien, yaitu menyaring dan mengayak mana yang fundamen, mana yang memang mendasar, masalah-masalah sebab yang mendasar, sebab utama, mana sebab yang hanya permukaan saja ya, di lapisan luar saja. Nah, berikutnya yaitu berpikir universal. Dia tidak memikirkan persoalan yang ada di negaranya sebagai persoalan nasional saja, tapi persoalan internasional. Demikian pula persoalan internasional tidak hanya semata-mata ditelaah sebagai persoalan kemanusiaan, tapi juga persoalan kemasyarakatan yang ada di nasional. Dengan demikian, orang yang punya keinginan untuk mengubah dunianya dan membangun peradabannya, dia berpikir radikal, juga berpikir universal. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu ya, yaitu berpikir, bukan hanya berpikir, tapi bekerja keras. Bekerja keras, ada wujud yang konkret, berperan di tengah masyarakat, dan penulis sudah membuktikan statusnya sebagai pengelola kegiatan kemasjidan. Ini merupakan bentuk konkret ya. Jangan dianggap kecil, tapi masjid adalah basis perubahan dari dahulu. Sejak dahulu masjid itu adalah basis perubahan yang menghimpun berbagai lapisan masyarakat. Dari anak kecil bisa hadir di situ, dari remaja, anak muda, termasuk orang tua bisa kita temukan di masjid. Sehingga kita bisa berinteraksi secara lebih luas, bukan hanya persoalan agama, bisa juga persoalan ekonomi, persoalan sosial, bisa juga kita temukan di dalam masjid ya. Para tokoh-tokoh perubahan, mereka melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk mengkonkretkan dan mematerialisasi pemikiran-pemikiran yang radikal dan universal tersebut ya. Mereka tidak segan-segan masuk ke bidang politik ya, ke persoalan-persoalan politik, masuk ke
ke tingkat yang paling tinggi, ke parlemen, bahkan mereka bertarung untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Ya, ini para pemikir yang bukan hanya dikhawatirkan oleh Muhammad Iqbal hanya berpikir abstrak, ya, tetapi juga konkret berada di lapangan. Kalaupun ya kita temukan ada sebagian ahli pikir seperti para filosof yang hanya berpikir di ruang tertutup, dia tidak berinteraksi dengan dinamika sosial, maka saya kira sudah tepat menjadi wujud konkret dari sindiran Karl Marx yang mengatakan filosof hanya pandai menjelaskan dunia, sementara kini saya datang untuk mengubah dunia. Dan saya kira para filosof tidak ada yang seperti itu kalau memang benar-benar filosof, karena filosof itu obsesi dan cita-cita terbesarnya ialah mengubah dunia dan memimpin dunia. Dan ini satu pekerjaan yang bagi mereka resikonya cukup besar, ya. Bahkan resikonya sampai pada kematian yang dialami oleh Sokrates sendiri dan di dunia Islam oleh Suhrawardi. Saya bukan berarti menakut-nakuti penulis, ya, tapi ini harus menjadi kemauan dan resiko ke depan. Anda bila betul-betul ya menjadi obor rakyat, maka berjuanglah dan sampai mati Anda berjuang untuk rakyat demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya karena ini pula maka ciri lain dari tokoh perubahan yaitu hidup menderita. Hidup menderita. Jadi kalau ada tokoh, silahkan laporkan kepada saya siapa tokoh perubahan yang hidupnya senang, itu tidak ada, ya. Dan kalau ada tokoh perubahan yang hidupnya senang, maka dia bukan tokoh perubahan. Dia bukan tokoh peradaban. Tokoh peradaban dalam Islam itu adalah tokoh-tokoh yang siap hidupnya menderita untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat. Karena itu pula ini bukan sedang merayu publik, bukan sedang merayu rakyat ketika pemimpin para khalifah kita mengatakan al-rais khadimul qaum, ya, bahwa penguasa adalah pelayan rakyat. Itu betul-betul. Maka ketika pelayan rakyat dia berada di bawah. Kita akan mencari siapa pelayan rakyat, itu berada di lapisan orang-orang yang lemah. Berada di lapisan orang-orang yang tidak mampu. Dia akan segera menyambut undangan orang yang lemah. Dia akan cukup lambat sekali untuk menyambut undangan orang-orang yang populer, ya, orang-orang yang kuat secara ekonomi, secara media. Nah, bukan itu. Pemimpin yang sesungguhnya dan negarawan adalah pemimpin yang memang mudah kita temukan di lapisan orang-orang yang lemah. Nah, berikutnya karena dia memang siap menderita dan berat orang-orang lemah, dia pun akan hidup dengan jiwa kenegarawanan, di mana perasaannya, ya, keinginannya, semua perangkat fasilitas kekuasaan dia tidak gunakan untuk menindak rakyat pada saat mereka memang sedang menyerang dirinya. Tidak, tapi mendahulukan rasa maaf, ya, memaklumi, ya, kemudian ada kecenderungan untuk merangkul berbagai pihak sehingga tidak ada yang namanya polarisasi lagi, ya. Kita betul-betul menertibkan, ya, orang-orang di sekitar kita untuk bisa mudah merangkul yang lain, bukan untuk mempertahankan perbedaan. Nah, jadi bagaimana seorang negarawan yaitu memperhatikan dan peduli kepada kemaslahatan yang lebih besar untuk membangun masa depan peradaban kita. Jadi cita-cita kita bukan hanya bersatu menjadi bangsa, tapi betul-betul kita ingin bangkit sebagai satu peradaban yang bersaing dengan bangsa-bangsa lain, ya. Yang berikutnya ini yang menjadi keunikan dalam tokoh perubahan Islam, yaitu fokus kepada Al-Quran. Nah, saya tadi mengutip dari Iqbal, salah satu buku yang terbaik. Entah di sini ada enggak ya tulisan tentang Iqbal, saya kira juga cukup bagus karena salah satu orang yang mengklaim dirinya sebagai murid Jamaluddin Al-Afghani adalah Muhammad Iqbal. Bukunya tidak ada buku di Indonesia yang diterjemahkan sampai 3 kali dengan versi yang berbeda-beda, dengan penerjemah yang berbeda-beda, dengan penerbit yang berbeda-beda, yaitu rekonstruksi pemikiran religius dalam Islam karya Muhammad Iqbal ini. Di tetangga kita di Malaysia juga diterjemahkan dengan penerbit yang berbeda, penerjemah seorang dokter yang berbeda. Saya juga ikut di sana untuk merepresentasikan buku tersebut. Di awal sekali Muhammad Iqbal menuliskan begini, Al-Quran, ya, ini kalimat pertamanya, Al-Quran adalah buku perbuatan.
daripada buku pemikiran. Dia seorang ahli pikir, ya. Dia seorang filosof, tetapi dia membaca Al-Quran bukan semata-mata sumber inspirasi, tetapi sumber perbuatan dan perubahan. Itulah yang saya sebut tadi, seorang yang punya keinginan untuk mengubah dunianya dan membangun peradaban adalah orang yang aktif bekerja, dan ketika dia membaca Al-Quran, Al-Quran bukan semata-mata sumber pengetahuan, sumber pemikiran, tetapi juga sumber perubahan, ya, sumber aksi dan tindakan. Nah, ini saya kira yang perlu dicatat, dan saya temukan, ya, Al-Quran menjadi bagian dari fokus tulisan ini. Dan yang terakhir saya hanya akan memberi catatan kritik saya, ya, terakhir. Kenapa saya di akhir memberi catatan supaya mudah-mudahan diingat ini, ya. Yaitu buku ini sayang sekali dicetak dengan ala kadarnya. Kalau zaman ini buku cetakan yang seperti ini tahun 80-an ini. Kalau tahun sekarang harusnya bisa lebih elok lagi, ya. Saya kira ada kawan-kawan yang bisa membantu untuk mendesain dari sisi apa ini, ya, format, ya, bisa lebih indah lagi, bisa lebih bagus lagi, bisa kelihatan tampak lebih serius lagi digarap. Jadi sayang sekali ada isinya sangat bagus sekali, ya, kaya dengan berbagai masalah. Kita walaupun tidak mendapatkan katakan pemecahan, tapi kita bisa mendapatkan belajar dari masalah yang diungkapkan buku ini sudah sangat berharga sekali. Karena itu saya memohon nanti di cetakan kedua, ya, selanjutnya ini perwajahan ini sangat penting sekali, ya. Berikutnya juga di perwajahan halaman, ya. Tolong nanti ini juga diperbaiki lagi, fontnya sangat standar. Cari font yang bagus, ya. Kemudian bagaimana tata letak halaman, karena saya biasanya mengedit beberapa hal seperti ini. Dan dari sisi penulisan bahasa, saya kira paling satu hal mungkin karena kecelakaan saja, ini perlu ada proofreading, ya, untuk memeriksa ada kata yang berlebihan atau tidak, ya. Kemudian ada ketukan yang digabung atau harus dipisah. Nah, ini saja saya kira nanti selanjutnya bisa lebih menyempurnakan lagi. Terima kasih banyak, ya, pada panitia, dan selamat sekali lagi kepada Dinda Rahmat. Semoga Anda terus produktif, ya, dan tetap berada di arus tokoh perubahan, ya, dengan semangat-semangat tadi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya juga akan sangat menanti dari Profesor Dr. Gufron untuk sama-sama kita belajar dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Amar Fauzi, PhD, yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat rinci dan sangat jelas kepada kita semua, dan mungkin teman-teman sudah bisa menangkap kesimpulan masing-masing. Karena tadi kebetulan saya tidak mengikuti beberapa materi dari beliau karena tadi di Jawa Timur ada gempa. Jadi kebetulan saya tadi keluar lari karena ada gempa tadi. Aduh, saya ini panik. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita beranjak kepada penanggap kedua, yaitu Profesor Dr. Gufron Darmandirawan, MIMD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, dan juga tercatat sebagai Guru Besar Pendidikan Teknik Sipil Negeri Makassar. Untuk itu, dengan hormat kepada beliau, kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, kedengaran, Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sharing keilmuan. Di sini saya banyak sekali mendengar hal-hal yang sangat positif. Mohon izin, saya masih dalam perjalanan ini menuju ke Polewali, tetapi saya singgah untuk bisa memberikan sedikit mengenai konsepsi pemahaman saya tentang buku yang telah saya baca beberapa kali. Izin. Saya mulai dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayah kepada kita untuk bisa kita dapat bersama-sama dalam forum ini, untuk bisa kita melihat secara utuh bagaimana
sebuah konsep itu dapat dipahami, diinterpretasi, kemudian dituliskan, kemudian menjadi bagian daripada bagaimana manusia itu dapat berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ketika saya dikirimkan buku ini dari Saudara Rahmat, saya mendapatkan begitu banyak excitement sebenarnya untuk bisa melihat bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi nantinya akan bisa memberikan jawaban terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama masyarakat kita yang ada di Indonesia, maupun lebih khusus lagi masyarakat-masyarakat dengan latar belakang budaya, mandar, atau yang lain. Sebelum taslim, kita panjatkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita sebuah pandangan, di mana pandangan itu kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah konsep, di mana aspek-aspek keislaman itu kemudian hadir dalam jiwa dan kehidupan kita. Saya terima kasih, ini ada Pak Irsan Zainuddin, Sekretaris KKMSP Pusat. Kebetulan saya tidak tahu ini apakah saya masih dipercaya menjadi bagian dari ketua di Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu ketua di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, Pak. Iya, Pak Irsan. Yang kedua, terima kasih banyak tadi sebuah pemikiran yang sangat luar biasa yang saya dengarkan. Jadi bagaimana konsep dan filosofi dasar-dasar manusia dan kemanusiaan itu kemudian hadir dalam buku ini. Saya ingin memberikan, saya tidak tahu apakah ini menjadi autokritik ataukah saya yang salah menginterpretasi dalam memberikan konsep terhadap apa yang saya baca, apa yang saya rasakan, pengalaman yang saya alami, kemudian saya melakukan analisis dengan melakukan perbandingan dengan tulisan-tulisan, beberapa tulisan saya, yang kemudian saya mencoba untuk bisa melihatnya ini secara utuh dengan lebih mendalam lagi membacanya, dan kemudian saya sangat berharap bahwa saya mendapatkan sesuatu, percikan-percikan api yang nantinya akan bisa membuat saya tertarik mendalami proses maupun membaca buku tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi faktor kunci. Saya ingin mulai dari proses penulisan. Karena ketika seseorang menulis, berarti pada saat itu dia harusnya cinta pada tulisannya. Dan ketika dia cinta pada tulisannya, maka yang hadir dari tulisan tersebut adalah perasaan cinta yang sangat mendalam, yang kadang-kadang orang barat sebut dengan kata love, atau yang kita sebut dengan cinta yang mendalam. Apakah dia menjadi cinta agape, cinta filia, atau cinta-cinta lainnya. Nah, ketika awal saya membuka buku tersebut, saya menemukan begitu banyak kompleksitas persoalan yang ada. Saya mulai menginterpretasi dari judul per judul yang ada dalam buku tersebut. Dan saya mulai tertarik untuk membaca beberapa artikel dari buku tersebut. Ketika saya membacanya, saya menemukan cinta itu tadi. Cuma cinta itu tidak dituliskan dengan cinta yang benar-benar cinta. Terlalu banyak konsepsi-konsepsi deskriptif dengan mengambil beberapa perbandingan-perbandingan pada satuan-satuan pemikiran-pemikiran tertentu. Jadi ketika ketika artikel itu dituliskan, artikel itu sifatnya lebih banyak deskriptifnya daripada interpretasi pendalaman masalah. Sehingga kita tidak menemukan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh penulis. Apa yang ingin dia rubah dari penulis. Dia hanya memaparkan fakta, menuliskan fenomena, tetapi ketika dia merasakan cinta terhadap fakta dan fenomena tersebut, ada misinterpretasi yang saya temukan. Terlalu banyak kutipan yang saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Sehingga ketika dia menulis, kita tidak bisa menemukan apa yang penulis sampaikan, apa novelty yang ingin disampaikan. Itulah sebab saya tadi menemukan cinta
hanya kurang mendalam karena ini persoalan interpretasi. Saya mencoba untuk mendiamkan buku ini, melihatnya, dan saya tinggalkan. Kemudian tengah malam ketika saya tidak menemukan lagi hal yang bisa saya kerjakan, saya mencoba untuk mengkelirkan pemikiran saya dan mengambil buku tersebut dan kemudian mulai lagi membacanya. Dengan membaca kembali chapter yang saya baca sebelumnya. Dengan pola yang sama, saya mencari letupan-letupan cinta itu. Saya membacanya berulang kali, 2 kali saya membacanya. Dan saya masih menemukan hal yang sama. Mari kita coba untuk bisa melihat ini menjadi sebuah hal yang utuh. Mungkin karena saya berkenalan, kemudian bersama dan bersahabat dengan salah seorang penulis tentang Pancasila, yaitu Pak Yudi Latif. Hampir semua buku yang dia tuliskan, atau prosa yang dia gambarkan, atau teks yang dia simpulkan, atau tulisan yang dia cuplikan, itu kemudian melahirkan sebuah konsep apa yang sebenarnya yang ingin dia sampaikan. Saudara Rahmat ini sedang berada pada sebuah proses cinta yang sangat mendalam, sehingga kegelisahan-kegelisahan tersebut dia tuliskan dalam setiap chapter yang ada. Itulah sebabnya mengapa chapter-chapter itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Karena ide dari proses idein yang seharusnya hadir dari Saudara Rahmat itu harusnya dituntaskan menjadi sebuah proses penulisan yang utuh. Hanya saja ketika kita membaca struktur, itu semuanya lepas-lepas. Jadi tidak ada aspek bercerita dalam cerita. Tidak ada aspek hipotesis dalam mengambil kesimpulan. Tidak ada aspek proses pendalaman analisa terhadap itu. Jadi saya terus terang sangat suka dengan buku ini karena buku ini melahirkan sebuah konsepsional baru. Bagaimana pandangan seseorang terhadap Indonesianya. Bagaimana pandangan seseorang terhadap bagaimana menggabungkan antara nilai-nilai religi yang dia punyai dengan bagaimana dia menginterpretasikan fenomena yang ada. Saya menemukan cinta di situ, cuma tidak tuntas menurut saya. Ada beberapa bagian dari buku tersebut atau chapter dari buku tersebut yang harusnya bisa diulas dengan sangat lugas, panjang, kemudian bisa memberikan interpretasi, menggabungkan dari segala aspek pemikiran dan tidak hanya bersifat naratif. Ini yang sangat ingin saya hadirkan sebenarnya. Dan sebagai seorang anak muda, tulisan ini bagi saya excellent, bagus sekali. Hanya saja mungkin karena faktor pengalaman yang kurang atau karena proses pendalaman interpretasi yang belum begitu bisa mendapatkan titik fokusnya, sehingga tulisan itu boleh dikata menarik, memberikan solusi pembelajaran, tapi kita tidak ingin membacanya berulang-ulang kali. Ini barangkali yang masih kurang di kita. Karena sebuah buku yang baik atau sebuah buku yang bisa memberikan memberikan tulisan yang baik adalah sebuah buku di mana ketika muncul kecintaan kita atau sebuah proses berpikir kita berada pada titik, yang pertama kita cari adalah buku yang kita sukai atau buku yang ditulis dengan baik. Saya memberikan contoh salah satu tulisan yang menurut saya yang mungkin karena saya terlibat di dalamnya, maka ada proses interpretasi yang mendalam terhadap buku tersebut. Ada satu buku tentang Papuangan di Pojosang dengan Iman Nyambung itu di Laling. Buku ini ditulis oleh beberapa orang dalam versi yang hampir mirip. Hampir mirip. Saya katakan hampir mirip. Kenapa? Karena hampir semua proses narasinya itu datar menurut saya. Tetapi ketika kita membacanya secara mendalam, saya menemukan bahwa tidak ada kemiripan yang sempurna.
selalu ada interpretasi dari seorang penulisnya terhadap informasi yang dia dapatkan, kemudian dia mengubahnya, menginternalisasi informasi tersebut, memikirkan informasi tersebut, kemudian menuliskannya kembali. Sebagai contoh, ketika Papuangan di Pokjosang mengeksekusi Imanyambungi Todilaling, ketika Imanyambungi Todilaling kemudian berjudi bersama dengan saudara sepupunya dan kemudian melawan melawan dari tim lain. Ada 3 interpretasi yang sangat luar biasa. Adalah pertama, interpretasi pertama, mengapa tiba-tiba Imanyambungi Todilaling kemudian bisa membunuh saudara sepupunya? Padahal mereka bermain bersama, hidup bersama, besar bersama, bahkan tidur dalam satu ranjang. Ada 3 interpretasi yang muncul pada saat itu. Yang pertama adalah Imanyambungi menghindarkan sepupunya membunuh orang yang kastanya lebih rendah dibandingkan dengan sepupunya. Sehingga ketika itu dia memutar badiknya, kemudian sehingga badik itu kemudian tertusuk di sepupunya. Jadi dia secara tidak sengaja melakukan. Interpretasi yang kedua adalah Imanyambungi Todilaling itu kemudian menjadi tameng bagi orang yang lemah tadi yang memenangkan perjudian ayam tadi, karena sepupunya dikala, kemudian sepupunya berusaha untuk menusukkan badiknya ke Todilaling, tetapi justru pada saat itu badik tersebut karena tidak tembus ke dalam tubuhnya Todilaling, maka dia akan melenting. Nah, hasil lentingan inilah yang kemudian tertusuklah sepupu satu kalinya itu. Interpretasi yang ketiga adalah interpretasi terjadi perkelahian antara 2 orang, di mana sepupunya ini menjadi salah satu bagian yang sangat lemah dari pertempuran tersebut. Walaupun dia kalah, tapi karena derajatnya lebih tinggi, maka dia berusaha untuk membunuh lawan. Akan tetapi lawannya ini lebih mempunyai kemampuan untuk bisa bisa menangkis serangan, bahkan membunuh. Dan Todilaling, Imanyambungi Todilaling kemudian menyatakan bahwa yang membunuh sepupunya adalah dirinya. Jadi ada 3 interpretasi yang kemudian hadir, yang kemudian ketika kita mencari sebuah skenario mana yang paling mungkin terjadi dari ketiga interpretasi tersebut. Bagi seseorang yang mempunyai rasa humanisme yang sangat tinggi, tentunya mereka akan bisa memilih dari 3 interpretasi. Yang mana yang cocok untuk dirinya. Proses internalisasi inilah yang sebenarnya yang sangat penting dari sebuah penulisan sebuah buku. Karena ketika kita bisa mendalami proses tersebut, menginterpretasikan proses tersebut, melakukan upaya internalisasi proses tersebut, kemudian berusaha untuk menuliskannya kembali. Jadi ini persoalan-persoalan interpretatif. Tapi menurut saya, buku ini sudah memberikan banyak sekali pelajaran, banyak sekali kegelisahan, dan sebagian ditulis dengan analisis yang sangat bagus. Hanya saja itu tadi, kita membutuhkan istilahnya satu topik yang menarik tentang keindonesiaan. Kemudian dari topik tersebut kita bisa mengklasifikasikannya dalam beberapa subtopik. Kemudian kita mulai melakukan upaya penulisan dari subtopik tersebut. Kemudian kita berusaha untuk menuliskannya secara mendalam sehingga kita akan bisa menemukan di mana sisi kecintaan kita terhadap apa yang kita tulis, itu nantinya akan bisa memberikan proses pemaknaan. Karena sebaik-baiknya sebuah buku adalah bagaimana orang lain yang membacanya merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Intinya itu. Sehingga ketika kita membaca buku itu, rasanya kita ingin membaca berulang-ulang kali. Bahkan kita menyimpannya di rak paling depan. Sehingga ketika kita merasakan sebuah fenomena terjadi dari kita, yang pertama kita cari adalah buku tersebut. Saya mengapresiasi sekali apa yang Saudara Rahmat tulis. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya kira ini bukan menjadi sebuah akhir dari sebuah penulisan, tapi ini justru menjadi awal dari sebuah proses penulisan. Saya banyak berinteraksi dengan, mohon maaf, mungkin saya agak banyak membaca karya sastra,
Kenapa? Karena bagi saya karya sastra yang sifatnya historis itu bisa menjadi proses pembanding bagaimana kemudian saya harusnya bersikap, berperilaku, kemudian bagaimana saya bisa menginterpretasi dengan baik, bagaimana proses pendalamannya dengan baik, sehingga fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita itu dapat diserap dan kemudian dapat kita sampaikan ke orang lain, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun media-media lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya begini, ketika kita bernyanyi, maka kita sebenarnya mengeluarkan kata hati kita, berbicara dengan bernada. Ketika kita bercerita, maka kita mengeluarkan kata hati kita dengan cerita, mungkin bernada, mungkin tidak bernada. Tapi ketika kita menulis, maka ada 3 hal yang menjadi fungsi. Kata hati kita dituliskan ke dalam otak kita, dan otak kita yang kemudian meminta tangan kita dan meminta mata kita untuk kemudian menuliskan sesuatu pada selembar kertas ataupun benda-benda mati. Dan itulah sebabnya mengapa setiap tulisan itu merupakan sebuah proses pemaknaan bagi saya. Dan saya sangat berterima kasih Daku Rahmat ini telah memberikan begitu banyak kemampuan untuk bisa membaca fenomena, melahirkan kegelisahan, dan menginterpretasikan kegelisahan tersebut. Sekali lagi saya katakan, yang menjadi kunci sebenarnya adalah sisa proses pendalaman. Buku ini akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih lebih bermutu. Mungkin ada satu proses yang sering saya lakukan. Mohon maaf ini mungkin kurang etis. Nah, saya itu lebih banyak menulis sesuatu dan membawa kertas ketika saya berada di mana-mana. Kenapa? Karena ketika saya berada di satu tempat dan saya menemukan sebuah fenomena itu, saya akan tulis dengan cepat. Kemudian saya diamkan. Kenapa harus didiamkan? Karena tidak bisa kita menginterpretasi dari apa yang ditangkap oleh mata kita. Nanti setelah beberapa hari, kemudian ketika ada yang merangsang fenomena itu kemudian hadir, saya kemudian membaca catatan saya, kemudian mulai start untuk menuliskannya dalam sebuah bentuk narasi yang saling. Dan yang paling penting dari situ adalah bagaimana kemudian kita bisa memaknai proses tersebut. Tapi terus terang, Adinda, saya senang dengan buku ini. Mungkin tadi sama seperti dengan Kakanda yang sebelah tadi menyatakan bahwa mungkin buku ini mungkin perlu ditulis atau di layout dengan baik. Tetapi bukan itu saja sebenarnya. Konsepsional dari penyusunan struktur dari buku itu yang harusnya lebih sehingga ada secara struktur kita akan bisa melihat bagaimana pola pemikiran Adinda tersebut nantinya untuk bisa hadir dalam memberikan proses pemaknaan. Ada satu hal yang paling sering saya sampaikan di mana-mana, ada satu hal yang disebut dengan khairunas amfahulinas, bahwa sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sebuah buku yang baik adalah yang bisa memberikan proses pemahaman kepada semua manusia. Dan dari situlah kemudian apa yang dikatakan tadi, Jalaluddin Al-Afghani, Iqbal, dan sebagainya, kemudian menuliskan buku yang merupakan hasil interpretasinya, hasil pendalamannya, yang kemudian akhirnya dibaca orang lain, kemudian dijadikan sebagai bahan rujukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini saya masih dalam perjalanan, tapi saya tetap akan mengikuti Vkom ini sambil drive. Jika ada hal-hal nanti yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian sehingga kita semua dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi apa yang kita akan tuliskan. Sekira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gufron yang telah melakukan tanggapan terhadap
buku saudara kami, yaitu Rahmat Haryadi, yang melihat dari sisi, kalau saya bilang beliau ini karena suka sastra, maka melihat dari segi hati. Beliau mengatakan bahwa saudara Rahmat selaku penulis ini berangkat dari cinta, ingin menyelesaikan persoalan secara cinta, akan tetapi Prof. Gufron tidak menemukan cinta itu. Artinya beliau tidak menemukan cinta secara mendalam. Artinya bahwa masih membutuhkan refleksi-refleksi yang mendamaikan antara, mungkin boleh jadi dalam buku ini banyak perdebatan-perdebatan yang seharusnya dipertemukan dalam bentuk kedamaian itu sendiri. Karena mungkin latar belakang bukan latar belakang, karena Profesor Gufron ini menyukai persoalan sastra seperti itu. Jadi agak berbeda dengan tanggapan Ustadz Amar Fauzi. Oke, selanjutnya kita beranjak pada sesi terakhir, sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jika memang teman-teman ada hal-hal yang ingin dipertanyakan kepada kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini, dipersilahkan untuk 3 orang pertama, silahkan raise your hand. Saya ingin bertanya kepada Prof. Gufron, jika diberikan kesempatan. Ada hal yang, karena ini kesempatan yang luar biasa menurut saya, jadi sangat sayang ketika kita melewatkan sesi ini. Jadi pertanyaan saya kepada Prof. Gufron, yaitu karena beliau tidak melihat adanya cinta dalam tulisan saudara kita ini, saya ingin bertanya kira-kira cinta seperti apa yang menurut Pak Gufron yang kurang dalam tulisan saudara kita ini. Menjadi Assalamualaikum kegelisahan. kembali. Ya, baik, begini saja. Saya ingin bertanya, Anda pernah jatuh cinta? Ya, pernah. Atau pernah? Apa yang Anda rasakan ketika Anda jatuh cinta? Sedih. Anda tidak tahu. Karena kenapa? Karena cinta itu tidak bisa dibahasakan. Iya. Bisa dipahami? 1. Cinta itu hanya bisa diinterpretasi, dirasakan proses pemaknaannya. 2. Ya. Dan cinta itu kita tidak tahu apakah kita Anda dan cita-cita. Sekarang ketika Anda mendengarkan misalnya salah satu lagu, ya ada lagunya Mahen yang lagi tren, pura-pura lupa. Apa yang Anda rasakan dari lagu tersebut? Bagaimana? Halo? Apa yang Anda rasakan? Pertanyaan saya rubah. Lagu apa yang Anda suka? Lagu apa yang Anda suka? Anu dulu Mif, suaranya hilang. Ya, misalnya kalau kita tidak punya lagu yang kita suka, ya akan susah kita menginterpretasinya. Oke. Baik, saya coba salah satu lagu yang saya juga agak bingung lagu apa yang saya suka karena terakhir-terakhir ini saya tidak begitu banyak mendengarkan musik. Apa ya? Oke, begini aja. Kita mencoba menginterpretasi sebuah fenomena begini ya. Bisa dijelaskan? Mohon maaf. Halo? Iya, terdengar. Terdengar ya? Oke, begini. Hujan turun. Yang turun apa? Yang turun air. Dari mana? Air. Dari langit, dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa air itu bisa ada di atas? Kenapa air itu tidak hadir dari bawah? Dari mana interpretasi terhadap air itu bisa berada di atas?
Kalau kita tidak cinta, kita cuma melihat hujan itu sebagai air yang turun, sehingga kita harus minggir menanti sampai hujan itu selesai, dan setelah hujan itu selesai baru kita keluar jalan lagi. Tapi bagi orang yang mencintai hujan, ketika dia melihat butiran hujan itu turun dari langit ke bumi atau dari atas ke bawah, yang ada di kepalanya adalah mengapa air itu harus dari atas ke bawah? Mengapa? Bagaimana bentuk butiran air itu? Dia kemudian mulai memandang langit yang hitam, kemudian setelah dia memandang langit ke hitam, dia coba menginterpretasi terhadap butiran. Bagaimana bentuk butiran hujan itu? Apakah hujan itu, kemudian dia menyodorkan tangannya untuk menerima air. Yang dia temukan bahwa bentuk butiran hujan ketika menyentuh tangannya itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ada irregular, ada apa. Kemudian dia berinterpretasi, air ini kenapa harus turun? Kenapa dia tidak hadir saja di permukaan bumi ini? Nah, muncul lagi pemikirannya, kenapa air ini tidak menjadi dari mana datangnya? Dia lihat lagi tuh langit. Kenapa mesti langit hitam, kemudian air baru bisa turun? Kenapa tidak langit cerah, airnya turun? Jadi proses untuk mencari, proses untuk menemukan, proses untuk menganalisa, proses untuk melakukan komparasi, proses untuk memilah, itu menjadi bagian dari proses yang disebut dengan cinta. Karena begini, manusia itu adalah Homo sapiens. Jadi Homo sapiens. Sapiens ini berasal dari kata sniffing. Sniffing itu adalah mencium sesuatu. Dan itulah sebabnya kalau kita bicara tentang ada orang yang kemudian berperilaku sebelum dia makan, dia cium dulu makanannya, itu adalah Homo sapiens. Itu adalah Homo sapiens. Ada orang makan, ambil nasi, dia cium dulu nasinya. Itu adalah proses Homo sapiens. Dia melakukan sniffing. Dia melakukan uji coba terhadap apa yang dia lihat baik. Apa yang dia ingin rasakan baik. Kenapa? Karena ada ekspektasi di dalamnya. Kalau saya jatuh cinta kepada seseorang, saya harus tahu bahwa saya benar-benar harus bisa mencintainya. Kenapa? Karena kapan saya tidak mencintainya, untuk apa saya bertemu dia? It's wasting time. Wasting value. Kadang-kadang wasting money. Kalau hanya sekedar untuk memilih, makanya ada satu hal yang paling penting dalam proses pencarian tersebut adalah bagaimana kita bisa melihat keutuhan dari sebuah fenomena yang ada. Contoh, kenapa tiba-tiba anak IPM berkelahi di Unasman dengan anak HMI? Apa yang mendasari kenapa mereka berkelahi? Apa urusannya mereka berkelahi di tempat yang aman? Itu yang harus dilihat secara utuh. Apakah diinterpretasikan secara utuh? Maka lantunan kronologis peristiwa sampai titik perkelahian itu disebut dengan kronologisnya. Itulah disebut dengan deskriptifnya. Dari deskriptif itu kemudian kita pilih. Kenapa misalnya tokoh ini bertemu dengan tokoh ini di satu tempat, kemudian mempengaruhi tokoh ini untuk melakukan hal tersebut? Apa latar belakang sehingga tokoh ini mau melakukan itu? Apakah dia pernah bertemu lagi dengan orang lain? Ya mungkin. Cari lagi. Kita telusuri lagi sampai kita menemukan sebuah rangkaian yang utuh. Dari peristiwa deskriptif yang kemudian rangkaian yang utuh itu tadi, barulah kita melakukan interpretasi. Bisa dipahami? Disebut dengan filia, artinya kita tidak memikirkan hal-hal yang lain lagi selain kita fokus kepada kecintaan kita untuk bisa menginterpretasi, melakukan proses pemaknaan kepada peristiwa tersebut. Dan disitulah ilmu pengetahuan ini penting, karena disitulah ilmu pengetahuan ini kemudian bisa memberikan jawaban atau memberikan solusi kepada yang lain. Contoh lagi, ada orang menyatakan begini, jangan lagi perlu riset angka itu tidak perlu. Yang penting nyata, penting berperilaku nyata, melakukan sesuatu yang nyata. Bagaimana caranya kita mau melakukan sesuatu yang nyata? Bagaimana kita menghasilkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian sebuah persoalan? Kalau tidak berdasarkan indikator-indikator, bagaimana kita bisa melihat
fenomena itu kemudian dijawab. Contoh paling sederhana, di Sulbar ini paling sering, itu pendidikan di Sulbar itu paling terendah di Indonesia. Kenapa dia harus terendah? Karena dia 33, kalau dia nomor 33 dari 34. Berdasarkan indikator akreditasi, indikator pembelajaran, indikator guru guru. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dari situ? Kita membutuhkan data untuk menyelesaikan persoalan. Pak Rahmat menemukan itu. Dia punya data, dia punya teori, dia punya sesuatu. Ketika ini diramu dalam sebuah tulisan, yang paling penting adalah bagaimana membuat strukturnya itu menjadi utuh. Disitulah cinta itu bermain. Karena cinta itulah yang kemudian bisa melahirkan sebuah proses pemikiran sehingga ide itu kemudian keluar. Ide ini itu kemudian keluar. Jadi kalau ide sudah keluar, maka strukturnya itu akan lancar. Oh, ini didasarkan dari sini. Ada disebut dengan satu teknik fenomena dalam metodologi penelitian disebut dengan root causes analysis. Nah, ini barangkali yang masih jarang sekali orang khususnya kita dalam proses dalam proses melakukan sebuah tulisan itu dilakukan. Jadi root causes analysis itu adalah mencari persoalan yang paling mendasar, menjabarkannya menjadi jabaran yang paling besar, kemudian memilahnya dengan melakukan shoebox analysis atau disebut dengan shoebox teori. Teori shoebox itu menyatakan bahwa tempatkanlah sepatu sesuai dengan nomornya. Jangan menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nomor. Nah, kalau kita berbicara tentang metode, tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya inginkan adalah bagaimana kemudian tulisan itu bisa memberikan makna. Karena dari proses pemaknaan itulah maka cinta itu hadir. Saya suka dengan sebuah buku, maka saya cinta dengan buku itu. Saya baca berulang-ulang kali, dan setiap kali saya baca, saya menemukan hal lain dari buku itu yang bisa diinterpretasi dengan. Itulah yang kemudian disebut dengan cinta. Saya kira bisa diinterpretasikan begitu. Ya, saya kira cukup. Saya sambil bawa kendaraan ini sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau Anda bertanya lagi, saya berhenti lagi. Oke, kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof atas jawabannya yang mungkin akan saya refleksi kembali, kemudian saya tarik maknanya kembali. Jadi kita lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Saudara Junia, yaitu bagaimana menurut penulis, karena judulnya tentang suara rakyat menatap Indonesia kuat, kuat di sini maksudnya seperti apa? Apa tolok ukur suatu bangsa itu dikatakan kuat? Dan apa pesan penulis untuk Indonesia supaya menjadi bangsa yang kuat? Ya, silakan. Silakan kepada saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Junia. Jadi suar itu sinonimnya yakni semangat ya. Semangat yang berapi-api. Jadi kalau misalnya suar rakyat itu bisa dikatakan adalah semangat rakyat untuk menatap Indonesia yang kuat ke depan. Nah, itu jawaban singkatnya. Kemudian apa standarisasi atau parameter suatu bangsa itu dikatakan kuat? Nah, beberapa waktu lalu atau beberapa bulan yang lalu, salah seorang tokoh nasional mengatakan bahwa pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan yang sangat kuat atau yang paling kuat selama Indonesia ada, gitu kan. Beliau mengatakan itu karena pemerintah saat ini mampu mengendalikan berbagai lini masyarakat itu. Nah, tentu saja ini relatif gitu ya, relatif. Istilahnya kuat di situ bersifat relatif. Tapi ada beberapa standar yang harus diketahui bahwa kapan dikatakan bangsa yang kuat, kapan dikatakan negara itu kuat, ya ini ketika sistem dan aplikasi yang ada di masyarakat itu sejalan, ya. Jadi antara sistem dan aplikasi itu sejalan. Itu saja sebenarnya simpelnya dari saya. Ya, semoga menjawab dari pertanyaan Saudari Juliana. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rahmat telah menjawab pertanyaan dari saudara kita Junia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi kepada Prof. Gufron. Seperti apa yang mesti dilakukan oleh generasi milenial khususnya yang menginginkan perubahan agar tidak stagnan terhadap masalah dan mampu fokus terhadap solusi? Karena mampu melihat masalah tanpa memberikan solusi tentu hal yang tidak mampu membawa pada solusi yang fundamental. Halo, ya mohon maaf ini saya tadi sampai mengerem ini kendaraan karena nama saya disebut. Oke, istilahnya begini kalau saya, begini. Jika Anda ingin berhasil, jawaban saya cuma 2. Yang pertama, baca Sunnatul. Keliling dunia, lihat fenomenanya, tangkap fenomenanya, internalisasi fenomenanya, kemudian lahirkan proses pemaknaan. Yang kedua, banyak baca buku. Tidak ada yang lain yang bisa dilakukan selain itu. Karena berdasarkan pengalaman saya, hanya itulah yang mungkin terjadi. Saya berkeliling dunia dan saya menemukan banyak fenomena. Saya belajar, saya tinggal di satu tempat, saya mengajar di satu tempat, berbulan-bulan saya mengajar situ, saya belajar tentang bagaimana budaya mereka. Kemudian saya menginterpretasinya, dan setelah saya menginterpretasinya, saya menemukan banyak hal yang kemudian memperkaya diri saya sebagai sebuah wawasan. Itu saja. Mohon Tabe, sekalian saya mungkin leave karena takutnya saya bisa menabrak orang ini kayaknya ini. Karena saya sementara bawa kendaraan, dan biasanya kalau saya bawa kendaraan agak kencang, ini juga akan bisa mengganggu situasi lalu lintas di samping saya. Mohon maaf, saya mungkin tidak bisa menjawab lagi beberapa pertanyaan selanjutnya karena ini bawa kendaraan saya. Dan mudah-mudahan jika ada lagi satu tempat atau satu masa di mana kita diberikan kesempatan untuk bertemu, mungkin saya akan bisa menjawab semua yang bisa dipertanyakan ke kami. Saya kira demikian. Mohon izin saya leave ya. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin Kanda Hasbullah ingin bertanya. Oh iya, baik, terima kasih moderator sudah diberikan kesempatan. Halo, kedengaran ya? Iya. Kedengaran. Ya. Ya, kalau tadi sebelumnya teman-teman dorong pertanyaan dikhususkan kepada Pak Prof. Gufron. Kali ini saya mau bertanya ke Pak Amar Fauzi. Assalamualaikum, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya mungkin saya langsung aja nanti moderator yang mencatat dan nanti sampaikan. Iya. Tadi nanti ya bagian yang saya catat tadi apa yang dipaparkan oleh beliau terkait masalah radikal. Jadi ya isu-isu radikal saat ini sangat kita perhatian ya, apalagi ruang-ruang yang didiskusikan oleh orang-orang itu bahwasanya konotasi radikal itu sangat negatif. Nah, ternyata berdasarkan paparan Pak Ahmad Fauzi tadi,
memandang radikal itu ada positif dan ada negatif. Itu. Nah, yang kemudian adalah radikal positif itu seperti apa implikasinya. Terus radikal negatif itu seperti apa juga disertakan dengan implikasi. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke. Ya, mana ini? Apa langsung atau gimana? Ya, langsung saja, Ustaz. Oh ya, ya tadi saya menyinggung terkait dengan isu radikal dan toleran atau intoleransi dan toleransi. Dua hal yang sampai saat ini masih saja dibincangkan ya, menjadi satu cara kita mempolarisasi bangsa kita yang satu dan majemuk ini. Tapi juga saya kira tentu sebagai fenomena sosial perlu diwaspadai, jangan sampai pada saat kita mereaksi kedua belah praktek beragama ini atau praktek bersosial ini secara berlebihan, entah itu bersifat ifrat ya dalam bahasa etika ataupun tafrid ya. Terlalu berlebihan itu juga apapun bentuknya tidaklah baik ya. Ya, satu bentuk yang paling konkret dari radikalisme yang baik itu komitmen kepada kebenaran ya. Dan saya kira perjuangan bangsa ini menjadi berhasil dalam proses kemerdekaan, dalam perjuangan revolusi ya, melawan tentara sekutu, bagian bahkan berani memutuskan untuk berjuang sampai mati, itu tidak lain mereka adalah orang-orang radikal, tapi radikal yang positif ya. Radikal yang memang mereka percaya bahwa kebenaran, keadilan itu harus ditegakkan, bahwa perdamaian hanya akan dicapai dengan keadilan, bukan perdamaian yang tidak berbasiskan pada keadilan. Ya, kita tentu menginginkan kerukunan, kedamaian kita ya, berdasarkan pada keadilan sehingga sustainable ya, bisa langgeng dan kokoh gitu, ada pijakannya. Tapi kalau hanya kita toleransi dalam rangka rukun saja tapi tidak ada nilai keadilannya, ya bisa aja kita membangun perdamaian tadi, tapi tentu saja ada bahaya laten yang akan muncul pada saat tidak ada keadilan. Jadi saya kira penting kita untuk juga melihat sisi-sisi positif dari sesuatu ya. Saya sampai sekarang percaya bahwa pemikiran apapun ya, bahkan pemikiran ateis itu ada positifnya ya. Orang ateis itu ada positifnya. Ya, dia tidak percaya Tuhan, ya itu kan separuh langkah dari la ilaha illallah ya. La ilaha separuh-separuhnya dia illallah kecuali Allah. Nah, dia tidak sampai ke situ, tapi positif itu perlu diakui, tidak ada Tuhan. Nah, itu iya memang tidak ada Tuhan. Kita lengkapi dengan selain Allah sehingga menjadi seimbang ya. Kalau berhenti tidak ada Tuhan saja itu radikal itu. Itu radikal ya, tapi kita lanjutkan. Nah, seperti itu pula saya kira di pemikiran-pemikiran banyak sekali ya. Kita kadang-kadang ingin menjadi toleran, lalu kita bilang misalnya semua agama itu penafsiran manusia. Semua agama ya. Agama yang ada yang dianut oleh manusia, oleh umat Islam ini semuanya penafsiran. Apakah benar demikian? Semua penafsiran. Ini kan bentuk radikal saya kira ketika menyebutkan semua. Tidak ada pemahaman manusia, orang muslim, kecuali hanya penafsiran. Wah, ini radikal ini. Saya kira lawannya kan dalam logika itu jelas ya. Lawannya yaitu tidak semua pemahaman manusia, pemahaman muslim tentang agamanya adalah penafsiran. Tidak semua, artinya ada sebagian. Jadi ini yang justru saya kira yang toleran, di mana dengan cara seperti ini saya kira
justru yang seperti inilah ya toleransi bisa kita bangun. Ya, ada yang benar secara mutlak, walaupun tidak semuanya bisa kita jangkau, tapi ada satu dua lah. Saya kira kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, itu mutlak itu. Siapapun orang Muslim pasti percaya itu. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, itu pasti, itu kebenaran mutlak bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Lantas setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain, itu mutlak ya, itu absolut, kebenaran absolut. Karena itu pasti orang Muslim siapapun akan melakukan reaksi penentangan terhadap Muslim yang mengaku bahwa dia nabi. Jadi saya kira ada kebenaran-kebenaran mutlak yang bisa disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Kita sholat subuh itu wajib ya. Memang sholat wujud itu prakteknya macam-macam. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Tapi terkait dengan kewajiban sholat subuh itu sendiri, itu kesepakatan kaum muslimin. Ya. Lalu apalagi riba. Riba itu haram. Apapun bentuknya, itu disepakati oleh kaum muslimin. Nah, di samping ada hal-hal yang mutlak, yang radikal ini, ya, tentu ada yang relatif-relatif dan banyak di ajaran Islam yang relatif-relatif. Nah, karena itu pula yang radikal ini harus juga menerima ada yang relatif dalam ajaran Islam ini sehingga bisa didiskusikan berdasarkan yang pasti-pasti tadi, yang mutlak tadi. Jadi kita bisa terus maju ya, terbang dengan burung agama kita dengan dua sayap, yang relatif positif ya, yang toleransi positif dan radikalisme positif. Kita buang tuh yang radikalisme negatif sama toleransi negatif. Ini terkait dengan pemahaman kita tentang agama. Saya kira juga perlu diakui ada yang mutlak benar, juga banyak juga yang relatif ya. Ya. Nasrullah ingin menambahkan? Saya rasa udah cukup jelas. Ya. Terima kasih Ustadz. Oh ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ustadz Amar Fauzi PhD. Jadi teman-teman, kebenaran itu adalah sesuatu yang kita menginginkan kebenaran sesuatu yang mutlak. Jadi ada kebenaran hakiki, akan tetapi interpretasi kita terhadap kebenaran itulah yang beragam. Dan yang sering membuat kita bertengkar adalah pada sisi konsepsi kita masing-masing. Sehingga kita sebenarnya kita berdamai pada tingkat kebenaran mutlak. Kita semua menginginkan kebenaran, akan tetapi kita berbeda-beda dalam menafsirkan kebenaran itu sendiri. Contoh plural kita, tapi kita menyatu dalam kebenaran itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ustadz Amar Fauzi. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Untuk selanjutnya mungkin kita sesi closing statement karena Prof. Gufran sudah leave dari forum kita, mungkin dari Ustadz Amar Fauzi untuk closing. Ya, terima kasih banyak kepada panitia, terutama kepada moderator, pada penggagas acara Mas Dinda Nasrullah, terkhusus kepada Dinda Rahmat, rekan-rekan semua yang tergabung dalam Ikatan Nasional ini. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang dengan penuh kesabaran dan ketabahan sehingga kita bisa lebih punya mental untuk berjiwa besar ya dalam menghadapi perbedaan sehingga tidak menambah panjang catatan hitam perselisihan kita, apalagi polarisasi. Kalau kawan kita ya, saudara kita berusaha untuk meregang jauh dari kita, jangan pernah itu dijadikan alasan oleh kita untuk juga meregang jauh dari mereka. Kalau mereka melangkah mundur satu langkah, kita harusnya maju satu langkah. Ya. Kalau bisa bahkan 2 langkah lebih maju, semakin mendekat kepada mereka. Itu tanda bahwa
jiwa kita besar. Itu tanda bahwa kita kuat. Dengan demikian Indonesia kuat. Bukan lantas kita kalau ada saudara kita yang menyerang kita lalu kita eliminasi bahwa dia bukan orang Indonesia, bahwa dia bukan berideologi Pancasila, enggak. Bagaimana kita dekati mereka, mereka itu membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan perawatan dari kita. Kalau memang kita memiliki obat kebenaran, maka sampaikan obat itu kepada mereka yang mungkin belum memahami dengan baik apa itu ideologi ya. Nah, jadi dengan demikian saya kira perlu ada kesabaran, perlu ada ketabahan. Hal yang buruk tidak perlu kita balas dengan keburukan, tapi dengan kebaikan, karena betapapun ya orang Indonesia dimanapun mereka berada itu adalah saudara-saudara kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita terlecut kuat oleh karya ini, semakin terus berkarya ya, Dinda Rahmat juga Adinda yang lain, dan termasuk khususnya saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber, dan terima kasih ucapkan kepada seluruh teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam acara kita pada kesempatan ini. Saya Miftahul Jannah mohon undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam proses diskusi ini. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Masdar. Dengan ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita niatkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Mawjud, ya Jawad, ya Basit, ya Karim, ya Wahhab, ya Zattaul, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razak, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahmanu, ya Rahim, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya Hammanu ya Mannan, infahna binafkhati khair tudi ma amman siwak. Allahumma ya mubdi, ya mu'id, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya fa'alul lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Wahfazna bima hafazta bihi dzikra wansurna bima nasurta bihi rusulah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itulah tadi pembacaan doa yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Masdar. Terima kasih atas pembacaan doanya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama dan akan dilanjutkan oleh pengumuman siapa saja teman-teman yang akan mendapatkan door prize dari panitia ya, dari peserta yang terpilih. Untuk itu sebelum foto bersama, saya selaku MC mengajak semua para narasumber dan teman-teman untuk mengucapkan bersama-sama hamdalah